Salve saudara-saudari sekalian. Dalam video ini kita akan membahas secara serius, mendalam dan objektif sebuah perkara yang belakangan ini kembali menjadi sorotan publik, yaitu dugaan perkawinan yang terjadi pada tahun 2011 antara Aurélie Moeremans dan Robbie Tremonti. Dilihat secara eksklusif dari sudut pandang hukum kanonik Gereja Katolik. Penting saya tegaskan, video ini bukanlah gosip, bukan juga mencari sensasi, dan bukan juga penghakiman moral, melainkan menganalisis secara yuridis kanonik berdasarkan hukum kanonik Gereja Katolik tahun 1983 yang berlaku universal di seluruh Gereja Katolik. Tujuan pembahasan ini adalah memberikan kejelasan sekaligus meluruskan berbagai kesalahpahaman publik, terutama anggapan bahwa gereja mengabaikan hukum, menutupi sesuatu atau melakukan perceraian. Kita langsung masuk dalam gambaran umum perkara. Menurut data dan kesaksian yang beredar, dugaan perkawinan ini terjadi pada tahun 2011 ketika Aurélie Moeremans berusia sekitar 18 tahun. Hubungan tersebut menurut pengakuannya sendiri diliputi oleh tekanan psikologis berat, ancaman dan pemerasan menggunakan foto pribadi, kekerasan fisik, manipulasi emosional, isolasi dari keluarga, tidak adanya persiapan pranikah, tidak adanya keterlibatan orang tua. Dari sudut pandang hukum Gereja Katolik, fakta-fakta ini bukan hal sepele, karena menyentuh inti dari apa itu perkawinan Katolik, yakni persetujuan bebas dan sadar. Gereja mengajarkan bahwa perkawinan bukan sekedar upacara, bukan sekedar formalitas, melainkan tindakan kehendak bebas, di mana seorang pria dan wanita secara sadar dan tanpa paksaan saling menyerahkan diri. Sebelum masuk ke analisis, kita perlu memahami satu prinsip fundamental dalam hukum gereja yang tertulis dalam Kanon 1060. Perkawinan memiliki asas keabsahan. Oleh karena itu, dalam keraguan, perkawinan harus dianggap sah sampai dibuktikan sebaliknya. Artinya, gereja tidak pernah dengan mudah membatalkan perkawinan. Namun, prinsip ini gugur apabila terbukti adanya halangan yang membatalkan atau cacat persetujuan yang menyentuh kehendak bebas manusia. Dan dalam perkara ini, justru kedua aspek tersebut patut ditelaah secara serius. Inilah inti utama dari seluruh analisis kanonik perkara ini. Kanon 1103 menyatakan dengan tegas, tidak sahlah perkawinan yang dilangsungkan karena paksaan atau ketakutan berat yang dikenakan dari luar, meskipun tidak dengan sengaja. Sehingga untuk melepaskan diri dari ketakutan itu seseorang terpaksa memilih perkawinan. Dalam bahasa sederhananya, jika seseorang menikah bukan karena ingin, tapi karena takut, maka perkawinan itu batal demi hukum. Dan penting untuk dicatat, paksaan tidak harus berupa todongan senjata. Tekanan psikologis berat, ancaman, pemerasan, kekerasan dan manipulasi sudah cukup secara hukum gereja. Jika benar bahwa Aurélie dipaksa menikah, takut terhadap ancaman dan tidak memiliki kebebasan untuk berkata tidak, maka tidak pernah ada persetujuan sejati. Dan tanpa persetujuan tersebut, menurut Kanon 1057 tidak pernah ada perkawinan. Lebih jauh lagi, cacat persetujuan tidak dapat didispensasi bahkan oleh uskup sekalipun, sebagaimana ditegaskan dalam Kanon 1078 bagian ketiga. Banyak pihak bertanya, bukankah usia 18 tahun sudah sah? Secara hukum universal gereja, ya. Kanon 1083 bagian pertama menetapkan laki-laki minimal 16 tahun dan perempuan minimal 14 tahun. Namun gereja juga membuka kemungkinan hukum partikular, di mana KWI setempat dapat menetapkan usia yang lebih tinggi demi kelayakan pastoral. Silakan baca dalam Kanon 1083 bagian kedua. Walaupun usia minimum universal terpenuhi, usia muda, tekanan berat atau penolakan orang tua adalah indikator kuat ketidakmatangan psikologis yang kembali memperkuat cacat persetujuan.
Disebutkan bahwa upacara telah terjadi di sebuah gereja di wilayah Cibinong. Secara lahiriah ini tampak memenuhi kanon 1108 mengenai bentuk kanonik. Namun, hukum gereja tidak berhenti pada seremoni. Kanon 1066 mewajibkan penyelidikan pranikah, kebebasan kehendak, ketiadaan halangan, dan kematangan calon mempelai. Jika unsur-unsur ini tidak diperiksa secara memadai, maka meskipun upacara berlangsung, keabsahan substansial tetap dapat gugur. Kita masuk dalam status liber dan kanon 1688. Pada tahun 2020, seorang imam di Katedral Bogor menelaah dokumen perkawinan tersebut dan mengeluarkan status liber. Ini sangat penting. Status liber berarti seseorang dinyatakan bebas untuk menikah karena tidak terikat perkawinan yang sah. Ini bukanlah perceraian, ini adalah deklarasi nulitas. Dan dasar hukumnya terdapat dalam kanon 1688 yang memungkinkan prosedur singkat tanpa sidang tribunal penuh apabila cacatnya terbukti jelas melalui dokumen yang tak terbantahkan. Dengan kata lain, gereja menyatakan bahwa perkawinan itu tidak pernah ada sejak awal. Kanon 1121 mengatur kewajiban pencatatan perkawinan dan segala perubahan status. Setelah deklarasi nulitas, ada 3 tahap. Catatan tambahan wajib dibuat, status liber catat resmi, dan kejelasan status kanonik dijamin. Ini dilakukan bukan untuk formalitas, melainkan demi kepastian hukum dan keselamatan jiwa. Apakah ada pelanggaran gereja? Secara hukum tidak ada bukti delik kanonik. Tetapi secara pastoral mungkin ada kekurangan kehati-hatian. Namun, kelalaian pastoral itu tidak sama dengan kejahatan kanonik, kecuali ada niat jahat atau pelanggaran berat yang disengaja. Jadi secara kesimpulan, berdasarkan hukum gereja Katolik, dugaan perkawinan tahun 2011 tersebut dari kasusnya Aureliano Remans dan Robbie Tremonti tidak sah secara kanonik, sudah batal sejak awal, tidak pernah menciptakan ikatan perkawinan sakramental, telah dinyatakan melalui prosedur gereja. Status liber sudah memiliki kekuatan hukum penuh. Setiap klaim yang menyangkal hal ini tidak memiliki nilai kanonik, kecuali dibuktikan melalui keputusan tribunal gereja yang sah. Nah, jadi dengan demikian analisis ini saya sampaikan. Semoga ini membawa kejelasan, kebenaran, dan keadilan sesuai ajaran gereja Katolik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.